Assalamualaikum guys, apa kabar nih? Semoga kita semua baik-baik aja ya. Ketemu lagi sama gua di Zaini Yahya. Di kesempatan kali ini gua akan mereview dan sekaligus membahas sebuah film horor mengerikan dari keluarga yang terkena teluh atau santet. Film Indonesia yang berjudul Kafir menceritakan tentang maraknya praktek perdukunan di era tahun 90-an. Dan seperti yang kita tahu, kegegean dukun Indo mampu mengirim barang apa aja ke dalam tubuh manusia. Dan yang hebatnya lagi, bisa tekbal luar biasa. Oke guys, daripada penasaran, sering depo banyak rungkat, dan gak pernah makswin, langsung aja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan video ini, silakan disubrek aja ya guys ya, biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Zaini Yahya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya suasana keluarga bahagia saat si ibu yang bernama Sri memasak, sang suami yang bernama Herman begitu asik berlatih piano. Aduh sayang. Saat Sri ketakutan, sang suami mencoba bersikap romantik agar istrinya santuy dan tenang. Dirasa cuman perasaannya aja, Sri pun mengabaikan sosok tersebut. Padahal seseorang yang misterius sedang memperhatikan kebersamaan keluarga mereka. Kemudian Sri bersama keluarganya lanjut mukbang menu andalan keluarga ayam penyet ala Ibu Sri. Lalu tiba-tiba hujan. Ternyata bukan sekedar keselak biasa. Melihat ayahnya batuk darah, si bungsu yang bernama Dina berusaha memanggil bantuan. Betapa kagetnya mereka saat menemukan pecahan beling dari mulut si ayah. Ketika anaknya yang bernama Andi datang, sang ayah pun meninggal dunia. Kemudian scene berlanjut saat pemakaman si Herman sudah selesai. Di tengah kesedihannya, Sri terus memperhatikan beling dari mulut suaminya itu. Ia pun merasa jika suaminya telah disantet seseorang. Kemudian Sri membungkus dan menyimpan benda yang menyebabkan suaminya keselak sampai tewas itu. Di keesokan harinya, Dina berusaha menghibur ibunya yang terlihat masih sedih karena gak tahu apa-apa soal kematian ayahnya. Lalu tiba-tiba dikira ada Kang Tagih Bang Emok, ternyata itu adalah Mang Salim yang merupakan tukang kebun yang baru. Sri pun mengatakan jika ia merasa kasihan dengan pria tua dan miskin itu. Makanya Sri memperkerjakan Mang Salim di rumahnya. Di hari berikutnya, Andi memperkenalkan seorang wanita cantik yang bernama Hanum. Terlihat Sri pun merasa senang sekaligus bangga karena anaknya ternyata gege juga kalau nyari perempuan. Kemudian Sri langsung mempersiapkan jamuan untuk calon menantunya ini. Singkat cerita, suasana hangat pun terlihat saat mereka mukbang di tengah hujan deras yang mengguyur rumah mereka. Terlihat Hanum dan keluarga Sri pun menjadi semakin akrab. Melihat Andi keselak saat makan, Sri langsung teringat kejadian sang suaminya yang tewas. Tapi untungnya Andi cuman keselak biasa aja. Setelah beberapa saat, Hanum menemui Andi yang sedang berlatih piano. Kemudian Andi mengatakan bahwa piano ini selalu mengingatkannya kepada almarhum ayahnya. Lalu tiba-tiba, tanpa diduga, Sri yang berada di dapur tiba-tiba aja terjatuh. Sri pun mengatakan jika kakinya tiba-tiba sakit hingga membuatnya oleng. Singkat waktu, malam pun kembali lagi. Kali ini Sri mengobati kakinya yang ternyata memiliki luka memar di betisnya. Tak lama kemudian, Sri mendengar seseorang yang sedang memainkan piano. Andi. Sri pun kaget karena piano suaminya bermain sendiri. Kemudian Andi menganggap itu cuma halusinasi ibunya aja.
Lalu Andi meminta ibunya untuk segera beristirahat. Pak Salim! Di keesokan harinya, Sri meminta Mang Salim untuk memperbaiki langit-langit kamarnya yang ternyata bocor lagi. Ya, nanti saya perbaiki lagi. Kemudian si Hanum bokinnya Andi kembali datang karena akan mabar bersama keluarganya si Andi. Ketika yang lain senang akan kedatangannya, tapi beda halnya dengan si Sri. Keadaan mengerikan itu pun masih Sri rasakan saat malam hujan geledek yang kembali turun. Di tengah keseruan anak-anaknya, Sri masih pelangak-pelongok dengan tatapan kosongnya. Melihat ibunya ketakutan, Andi dan Dina langsung menenangkannya. Dan karena hujan badai terjadi, Sri menyuruh Hanum untuk menginap aja di rumah ini. Setelah beberapa saat, Dina menemani sang ibu di kamarnya. Kemudian Sri menceritakan bahwa sejak suaminya meninggal, ia banyak mendapatkan kejadian aneh. Ada banyak kejadian aneh. Sepertinya ada. Lalu tiba-tiba listrik rumah mati. Kemudian Dina segera mencari sesuatu untuk menerangi kamar ibunya. Saat malam semakin larut, Sri terbangunkan oleh suara gemuruh petir. Entah apa yang masuk ke dalam langit-langit kamarnya itu. Sri yang ketakutan pun akhirnya pingsan. Di keesokan harinya, Sri mulai depresi oleh semua keanehan yang selalu ia alami. Tak lama kemudian, Mang Salim mengatakan bahwa tidak ada yang aneh dengan langit-langit kamar Sri. Kemudian Mang Salim mengatakan jika ia ingin berhenti kerja karena ia sudah mendapat warisan dan akan melanjutkan usaha judi online bapaknya. Akan tetapi, Sri seolah tidak peduli dengan alasan dia berhenti kerja. Kemudian saat malam tiba, Andi dan Dina yang khawatir berencana untuk menemani ibunya aja dan gak akan pergi sekolah di esok hari. Akan tetapi Sri jelas melarang mereka karena SPP sekolah dibayar dengan uang bukan dengan daun genjer. Lalu tiba-tiba tanpa diduga Sri muntah beling. Tapi untungnya Sri masih selamat dan tidak berakhir tragis seperti suaminya. Saat Sri beristirahat di kamarnya, Dina langsung menemui Andi atas apa yang baru saja terjadi. Dina pun merasa jika keluarganya sedang diguna-guna oleh seseorang, terlebih dengan beling yang keluar dari mulut kedua orang tuanya. Akan tetapi Andi tidak percaya dengan hal-hal goib dan di luar nalar seperti itu. Dina yang kesal pun langsung pergi. Di keesokan harinya, terlihat Sri sedang terabas santuy menembus kebun guna menemui seorang dukun terkenal di wilayah ini. Sesampainya di rumah seorang dukun, Sri langsung masuk ke ruang praktikum dengan desain interior dan tata ruang seperti di neraka. Saat bertemu si dukun, pria gondes ini pun merasa pangling saat bertemu dengan Sri setelah 20 tahun berlalu. Lalu Sri mengadukan keanehan yang selalu dialaminya. Mendengar keanehan tersebut, si dukun gondes pun langsung melakukan penerawangan. Santet. Ternyata si dukun mengatakan jika keluarga Sri sedang terkena santet tingkat mythical glory. Singkat cerita, si dukun lanjut mencari benda yang menyebabkan Sri terkena guna-guna. Dengan giginya, si dukun menemukan benda yang ia cari.
Saat Sri terkena efek ritual, si dukun pun berhasil menangkap kekuatan jahat yang selama ini bersemayam di langit-langit kamar Sri yang hitam. Setelah beberapa saat, Sri yang ditemani Hanum merasa heran karena memar di kakinya tiba-tiba menghilang. Apakah Sri terbebas dari santet? Di keesokan harinya, Sri kembali menemui si dukun untuk mengkonter santet yang ia terima. Kemudian Sri menunjukkan sebuah foto yang ia curigai sebagai seseorang yang sudah menyantetnya. Sri pun menginginkan si dukun untuk adu mekanik dengan ilmu orang itu, karena mempertaruhkan reputasi dukun GG di wilayah itu. Dada si dukun pun panas. Tak lama kemudian, adu mekanik tingkat mythical glory dimulai. Tanpa diduga, si dukun kalah adu mekanik karena lawannya memiliki ilmu yang lebih tinggi dan membuatnya wipe out. Karena kejadian itu, Sri pun ngibrit seedan-edannya. Di sisi lain, Dina sedang melihat secuil foto di kamar ibunya. Dan karena penasaran, Dina mencari potongan foto tersebut. Betapa kagetnya Dina saat melihat kepanikan ibunya dan dipenuhi noda darah. Singkat waktu, Dina merawat sang ibu yang terlihat sudah sempoyongan. Dan tanpa mereka sadari, kekuatan jahat kini kembali bersemayam di langit-langit kamar ibunya. Kemudian Dina menemui Andi yang baru aja pulang bokinan. Setelah menceritakan apa yang terjadi, Dina merasa bahwa mereka harus meminta bantuan seorang dukun. Namun Andi menceritakan jika si dukun tergege di kampung ini sudah modar bermandikan api. Keadaan ini pun jelas membuat Dina bingung harus bagaimana. Ngaji makanya neng. Dina mendatangi rumah si dukun yang sudah ludes terbakar. Dan tanpa disangka, ia menemukan sobekan foto dari kalung milik ibunya. Di sisi lain, Andi sedang mengantar Hanum pulang ke rumahnya. Lalu Andi berterima kasih karena selama ini Hanum selalu menemani ibunya. Tak lama kemudian, mereka melihat Pak RT setempat yang sedang didemo warga. Tapi GG-nya, beliau nggak kabur ke Oyo Ranch Garden saat didemo. Rupa-rupanya, warga menolak penguburan jenazah si dukun di kampung ini. Seorang warga pun berkata, "Dia tuh tukang santet, Pak. Kalaupun dikubur, dia pasti bangkit lagi." Karena warga sangat menolak, mereka pun sepakat untuk menguburkan si dukun di tengah hutan aja. Sementara itu, Andi kembali melanjutkan perjalanan daripada bantuin ngubur si dukun. Singkat waktu, Shin kembali kepada Dina. Kali ini ia sedang merangkai sobekan foto yang sudah ia kumpulkan. Dari foto tersebut, ia melihat seorang wanita bersama kedua orang tuanya. Dina pun merasa wanita ini pasti ada kaitannya dengan kejadian yang menimpa keluarganya. Di keesokan harinya, Dina bertanya kepada seorang warga tentang keberadaan rumah di foto itu. Dan sungguh kebetulan, orang ini mengetahui keberadaan rumah tersebut. Singkat cerita, Dina tiba di tempat yang ia tuju. Tapi apesnya, rumah ini sudah berpindah tangan menjadi milik seorang caleg gagal. Saat Dina kebingungan, tiba-tiba ia dipanggil seorang tetangga. Kemudian sang nenek ini pun menceritakan kejadian 20 tahun yang lalu, di mana pada saat itu si pemilik rumah yang bernama Laila diusir warga dari tempat itu. Tapi belum banyak yang diceritakan oleh si nenek. Kemudian Sin beralih ke rumah Sri. Di malam hari ketika hujan geledek, Andi terlihat asyik melihat foto keluarganya. Namun tanpa ia sadari, sosok mengerikan sedang berada di luar rumahnya. Tanpa diduga, sosok mengerikan ini adalah si dukun Gondes yang bangkit dari dalam kubur. Akhirnya si pocong dukun menghilang.
kursi samawati. Terdengar teriakan ibunya. Sontak, Andi dan Dina langsung mendatangi ibunya. Lalu ia pun kepikiran dengan perkataan warga, jika si dukun pasti akan bangkit lagi dari dalam kuburnya. Ia pun merasa jika si dukun pasti sudah bangkit dan menggentayangi ibu mereka. Di keesokan harinya, Andi meminta Hanum untuk menemani ibunya. Sementara dia akan memastikan kuburan si dukun yang berada di dalam hutan. Di tengah pencarian, Andi menemukan sebuah kuburan yang seperti sudah dibongkar. Dan ternyata, benar, lokasi ini adalah kuburan si dukun. Karena dugaan Andi semakin terbukti, ia pun segera pulang. Singkat waktu, Andi yang baru tiba di rumah langsung ditemui Hanum. Hanum pun mengatakan jika tadi ia menemukan Dina dalam keadaan pingsan. Akan tetapi, Andi lebih kepikiran dengan keselamatan ibunya. Andi, Dina, kenapa Di? Betapa kagetnya Andi karena ibunya sudah menghilang. Setelah beberapa saat, Hanum menyarankan agar Andi dan Dina tinggal aja di rumahnya untuk sementara waktu sampai keadaan membaik. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di rumah Hanum. Kemudian Andi dan Dina pun disambut oleh ibunya Hanum yang bernama Ratna. Setelah mengistirahatkan Dina di dalam kamar, Ratna merasa prihatin dengan apa yang sedang dialami keluarga Andi. Sementara itu, Andi masih kepikiran dengan nasib ibunya yang entah berada di mana. Saat malam semakin larut, Andi iseng melihat foto keluarga si Hanum. Dan tanpa diduga, ia melihat foto ayahnya sedang bersama Ratna. Lalu Andi menemukan secarik foto dan buku catatan dari dalam tasnya Dina. Dan ternyata, menurut catatan sang adik, Ratna itu sebenarnya adalah Laila. Terlihat Andi pun tidak menyangka jika ayahnya pernah memiliki hubungan terlarang dengan calon mertuanya. Dirasa ada yang gak beres dengan rumah ini, Andi pun meminta Hanum untuk mengantarnya keluar. Mau kemana malam-malam begini? Tapi apesnya, si Ratna alias Laila datang dan melarang mereka untuk pergi. Kemudian Laila mengambil kunci rumah agar mereka nggak bisa kabur. Mana ibuku, Lela? Tanpa diduga, Hanum menggedik Andi sampai pingsan. Singkat cerita, Andi dan Dina disekap di dalam ruangan bawah tanah. Saat Andi tersadar, ia tidak mengerti kenapa Hanum dan ibunya memperlakukannya seperti ini. Kemudian Laila pun menceritakan kisah Sri yang merupakan teman baik Laila sewaktu dulu. Diceritakan 20 tahun yang lalu, Sri yang orkai memaksa Laila untuk memutuskan hubungannya dengan si Herman. Dengan memberi uang hasil parlay, Laila pun disawer. Padahal pada saat itu Laila tengah mengandung anak haram jadahnya bersama Herman. Parahnya lagi, Herman berhasil dipelet Sri hingga Laila pun dicampakkan bersama bayi dalam kandungannya. Dan ternyata bayi haram itu adalah Hanum yang selama ini pacaran sama si Andi. Andi pun seakan gak percaya karena selama ini ia memacari kakaknya sendiri. Rupanya selama ini Hanum dan ibunya telah bersekongkol untuk melakukan pembalasan kepada keluarganya, terlebih pada Sri yang menjadi pelakor. Lalu dengan ceringek santuy, Hanum berkata, "Sebenarnya akulah yang menyimpan benda santet itu di rumahmu, sayang. Makanya selama ini ibumu terus-terusan diganggu setan." Tak lama kemudian, Laila yang sudah menjadi seorang dukun santet mendatangkan Sri yang ternyata sudah ia culik. Ketika Sri tersadar, Laila pun menceritakan pembalasan yang sudah lama ia rencanakan. Terlihat Sri pun gak nyangka bahwa Laila adalah dalang dari semua penderitaannya. Dan kali ini pembalasan akan dimulai dengan menyiksa Dina yang masih pingsan. Lalu Hanum mengambil sedikit kain dari pakaian Dina sebagai syarat dari ritual santet. Jangan anakku.
Di tengah penderitaan Dina, Andi memasukkan sapu tangan Hanum ke dalam botol santet yang ia temukan. Dan tak lama kemudian, Laila mendatangkan pocong si dukun yang selama ini dikendalikan oleh Laila. Ia pun berniat untuk mengubur Sri hidup-hidup bersama sang dukun. Kembali ke basement. Saat Sri terkubur di hutan, kini giliran Andi yang akan mendapatkan siksaan. Tapi tiba-tiba Kamu gak apa-apa, nak? Bangun, nak. ketika Laila sedang mules terkena tendangan di rahimnya, dengan sapu tangan milik Hanum, Andi berhasil menyantet duo ceringe ini hingga mereka modar bermandikan api. Kamu tunggu di sini ya. Setelah berhasil kabur, Andi berusaha mencari kuburan ibunya. Di sisi lain, Sri yang sudah terbebas dari pengaruh santet berusaha keluar dari dalam kubur. Ibu. Ibu. Tepat pada waktunya, Andi berhasil menyelamatkan ibunya. Singkat cerita, seorang asisten mantri mendatangi rumah Laila. Ia pun membawa Dina dan Laila yang kini sudah gosong seperti singkong bakar. Ketika pagi menjelang, Andi membawa keluarganya untuk pulang. Rupa-rupanya si petugas ini adalah mantan tukang kebun Sri yang kemarin melanjutkan warisan judi online milik bapaknya. Tapi ternyata selama itu pula Mang Salim menjadi anak buah Laila. Sementara Laila ternyata masih bisa bertahan hidup meskipun tubuhnya sudah gosong parah. Begitupun dengan si pocong dukun, karena saat ini ia mengubah profesi sebagai sosok penunggu pohon beringin angker. Dan film pun selesai. Di akhir cerita, Laila sang dukun santet masih bisa bertahan dan dibawa oleh si Mang Salim yang merupakan anak buahnya. Apakah pembalasannya akan berlanjut? Oke guys, semoga terhibur ya guys ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Wassalam.